مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا kita terjemahkan sesuai dengan sini atau sesuai sini aja ya. Illa kecuali huwa dia wal malaika dan malaikat wa ulu dan al ilmi berilmu qaimam yang menegakkan mendirikan bi dengan qist keadilan la ilaha illa huwa al azizu al hakim. Nanti kita urut ya. As-sabirina, orang-orang yang sabar, was-sadiqina, orang-orang yang benar, wal qanitina, orang-orang yang taat, wal mustaghfirin, wal munfiqin, orang-orang yang mengeluarkan hartanya, wal mustaghfirin, dan orang-orang yang memohon ampunan dengan atas di waktu sahur. Syahidallah, menyaksikan Allah annahu, sesungguhnya dia tidak ada ilaha Tuhan illa selain huwa, dia wa dan al-malaikat, malaikat itu huwa, dan ulul, orang yang mempunyai al-ilmi, ilmu pengetahuan, qaiman, yang menegakkan al-qisti bil qisti, dengan keadilan, la tidak ada ilaha Tuhan illa huwa, kecuali dia al-azizu Maha perkasa, al-hakim, Maha bijaksana. Cukup ya. Saya ini kan sebutkan fi'il atau huruf atau isim. As-sabirina isim, wa harf, as-sadiqina isim, wa harf, al-qanitina isim, wa harf, al-munfiqina isim, wa harf, al-mustaghfirina isim, bi harf, al-ashar isim, syahida fi'al, Allah isim, anna harf, hu isim, la harf, ilaha isim, illa harf, huwa isim, wa harf, al malaikatu isim, wa harf, ulu isim, fi'il, fi'al, al ilmi isim, qa'iman isim, bi harf, al qif isim, la harf, ilaha isim, illa harf, huwa isim, al azizu isim, al hakim. isim. Baik, syukran. Jazakallah. Balik ke sama. Maaf, kita minta terjemah satu. ya. Satu mana? Terjemah. Lengkap. Bismillah. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Juga orang-orang yang sabar, orang-orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang mohon ampunan pada waktu sahur sebelum fajar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang menegakkan keadilan. Tidak
tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baik, terima kasih banyak untuk tadi wa ulul ilmi ya. Ulu di sini artinya isim. Isim. Ya. Bacanya panjang atau pendek? Pendek. Ulu Kalau pendek ulu kepala. Kalau panjang baru. Berarti ulu bukan ya, ulu. bukan ulu. Wa ulul ilmi. Wawnya. Wa itu dan harf. Antara Alif dan lam itu ya. Ulu artinya ulu itu satu kata artinya ashab. Milik. Bukan bau itu bukan bau mat. Bauan apa Wow namanya? itu bukan bau mat. Ya, Tapi satu dia katanya. dalam satu kata. Ulu. Satu kata. Ya. Bukan umat. Baik. Sebelum Buat dipanjang. masih ada yang menanti Makanya dua ini. ada bulatan kecil. Masih Ada bulatan kecil kan? ada tadabur, Ada kemudian mana aja, Amri mudah-mudahan. Sama lengkap. Baik, kita lanjutkan para ustaz sekalian dari ayat yang tadi alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Di atas bawah ada. Kemudian keadaan orang-orang yang berkata alladzina yaquluna innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Baik. Kondisi selanjutnya adalah mereka orang-orang yang berkata ini as-sabirina. Di sini di tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan as-sabirina ay fi qiyamihim bi ta'a wa tarkihim al-muharramat. Jadi orang yang sabar itu bukan sabar hanya dalam terdengar oleh manusia, itu sabar itu as-sabr indal musibah. Padahal sabar itu ada 3 minimal. As-sabru 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 fi ta'ah atau as-sabru bi ta'ah atau sabru ala ta'ah. As-sabru Ala bitta'ah. As-sabrala. Sabar dalam Sabar fi ta'ah. Yang kedua as-sabru bil Musibah. maksiyah. jangan fi tapi Fi. anil maksiyah. Anil maksiyah. Sabar dari. Oh, aneh. Yang terakhir as-sabru indal musibah. Sabar dalam ketaatan, kemudian sabar dari kemaksiatan. Kalau sabar dalam ketaatan, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Kalau sabar dari kemaksiatan, artinya sabar dari kemaksiatannya, dari jangan sampai tergelincir ke dalam kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, as-sabr indal musibah, sabar tatkala ditimpa musibah. As-sabru Fi ta'ah, bitta'ah. as-sabru anil maksiyah, as-sabru indal musibah. 3, sabar. Fi An inda Itu jamaknya sabirin. as-sabirin. Jadi orang-orang yang kondisi mereka yang berkata innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Orang-orang yang mengucapkan itu representasinya adalah mereka itu sabar dalam ketaatan, aja seger kan subur itu seger. sabar dari kemaksiatan, dan sabar tatkala ditimpa musibah. Kemudian as-sabirina was-sadiqin. Ini Ibnu Katsir mengatakan fima akhbaru bihi min imanihim bima yaltazimuna min al-a'mal asy-syaqq. Orang-orang yang jujur. Jadi orang beriman itu dikatakan mereka itu jujur qaulan, fi'lan, i'tiqadan wa amalan. Orang yang beriman itu mereka jujur secara i'tiqad dan juga amal. Karena orang munafik, orang yang secara i'tiqad dia tidak beriman, tapi secara amalan praktik dia menunjukkan beriman. Jadi orang yang beriman yang benar itu as-sadiq, tidak menyelisihi keyakinannya dengan perbuatannya, tapi sama keyakinan dengan perbuatan sama. Kata Ibnu Katsir beliau mengatakan orang yang benar ini fima akhbaru, mereka tatkala berkata bihi min imanin, tatkala berkata tentang keimanan mereka, kemudian dibuktikan minal a'mali syaqqah, tatkala mereka melakukan amalan-amalan yang berat itu yang betul-betul dia membuktikan keimanannya sehingga dia jujur dan benar. Kalau sholat subuh itu berat ya, illa 'alal khasiin. Ini kita tanya setiap kepala kampus mengevaluasi pengurusnya. Sholat subuh itu berat.
kecuali orang yang betul-betul memperhatikannya. Sholat-sholat yang berat, kemudian amalan-amalan yang berat. Orang beriman saja yang teguh keimanannya, kemudian mereka berusaha untuk ini. Bagaimana kalau ada orang yang sholatnya misalnya bolong-bolong, berjamaahnya bolong? Apakah dia dikatakan tidak beriman? Tidak, ya tetap orang beriman, tapi dia seyogianya harusnya menjaga sholat. As-sadiq. Kemudian wal qanitin wal kunut at-ta'a wal khudu. Kata Ibnu Katsir, taat ini qanit artinya ya khudu. Khudu juga artinya tunduk patuh, taat terhadap perintah. Wal munfiqin min amwalihim fi jami'i ma amaru bihi min at-ta'at. Wal munfiqin, mereka berinfak terhadap apa saja yang memang betul-betul mengarah kepada ketaatan. Dari harta mereka infakkan. Untuk menyambung pertama wasilatul arham, untuk menyambung tali kekerabatan, maka harta yang pertama yang diinfakkan infak, fiqhul infak. Yang pertama harus diinfakkan adalah kepada kerabat terdekat, kepada istri, kepada anak, kepada ayah, kepada ibu, kepada orang terdekat. Kemudian di luarnya. Dan itu dalam konteks umum. Tapi kalau dalam konteks khusus, misalnya ada peperangan, itu lain lagi. Maka diminta, memang kondisi umumnya seperti itu, tapi ada kondisi khusus yang mungkin lebih utama. Sebagaimana Utsman ketika meninfakkan sekian perlengkapan perang dan seterusnya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan juga orang yang beristighfar di waktu sahur. Dalla ala fadilatil istighfar waqtil ashar. Ini menunjukkan keutamaan waktu sahur, itu waktu yang tepat untuk orang beristighfar. Bahkan dikatakan inna Ya'qub alaihissalam lama qala li banihi, tatkala Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, saufa astaghfiru lakum rabbi. Kan ada ayatnya, Nabi Ya'qub mengatakan demikian ya. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Ini ceritanya tentang apa ini? Pak Ustaz. Cerita Nabi Ya'qub mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi. Ceritanya tatkala Nabi Ya'qub ini Kesalahannya terhadap Nabi Yusuf ya. Anak-anaknya setelah tahu bahwa penguasa Mesir itu adalah Yusuf, mereka kembali lapor, oh ternyata dia Yusuf. Kemudian mereka mengaku, ya kami memang bersalah, dulu kami buang dia dan seterusnya. Mintalah ampun untuk kami wahai ayah. Kata Nabi Ya'qub, saufa astaghfiru lakum rabbi. Ibnu Katsir mengatakan annahu akharahum ila waqti sahur. Dia minta ampun untuk anak-anak saat waktu sahur, menunjukkan waktu yang utama minta ampun waktu sahur. Jadi kalau para penuntut ilmu biasanya mereka malam hari bergadang, di samping menuntut ilmu beribadah. Para pejuang juga demikian, malam hari bergadang. Ini kita memperbaiki ini. Apakah seperti malam untuk tidak? Nanti kemudian Ummul Mukminin Aisyah meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min kulli lailatin qad utira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalihi wa awsatihi wa akhirih fantaha wa tara ila sahur. Rasulullah SAW itu, kata Ummul Mukminin Aisyah, beliau witir kadang di awal malam, kadang di tengah malam, kadang di akhir malam. Jadi jangan sampai kalau kita merasa kayaknya saya nggak kuat ini, habis sholat isya ngaji sebentar dulu, sholat nggak apa-apa, saya kayaknya susah ini bangun karenanya, boleh. Jadi Rasulullah witir juga di awal malam, di tengah malam, kemudian di akhir malam. Ketika di akhir malam, beliau mengakhirkan terus, kemudian beristighfar di waktu akhir. Ini kata Ummul Mukminin Aisyah. Ustaz, potong saja. Ya. Kenapa dibilang itu awal malam, tengah malam, akhir malam? Banyak itu biasanya terakhir itu, yang tiga itu. Apa yang ganti-ganti? Witir artinya sholat yang witir itu sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah. Bisa witir dengan 1 witir, bisa witir dengan 3 witir, bisa witir dengan 5 witir, bisa witir dengan 7. Yang penting ganjil sholatnya. Sehingga ketika dia mengerjakan witir, seyogianya itulah sholat yang dia tutup sholat malamnya. Jadi ketika dia bangun sholat subuh, tak perlu lagi dia witir, dia melanjutkan dengan sholat sunnah qabliyah subuh. Jadi dia telah mengakhirkan sholatnya di malam hari. Demikian. Jadi di antara hadis yang mengatakan, jadi kalau witir itu akhir dari sholat kalian di malam hari. Ya. Jadi itulah witir. Witir itu artinya ganjil.
Ya, yang saya pahami gini, misalnya kita tahajud misalnya Ah. 11 rakaat aja. Kalau 8 kan hanya kepikir. Yang saya tahu gitu, nanti witirnya 3 itu kan. Salat witir 12 jam, 12 kali sepertiga berarti 4 sepertiga malam akhir. 4 jam kita hitung dari 1 2 10 tambah 12. ya jam 3 jam ya sekitar jam 3. Jam 3. Jam 3-an ya. Nah ini berkaitan, memang jangan sampai sholat isya sampai sudah di luar waktu, karena sholat tidak boleh dikerjakan di luar waktunya dan tidak boleh dikerjakan sebelum waktunya. Dia harus, mohon diperhatikan. Mungkin perlu kita murajaah untuk waktu sholat isya. Karena anggapannya itu kalau itu sholat isya sekaligus nanti sholat sholat lain. lamanya. Ini PR buat Morobi, karena terus terang saya secara pribadi itu memahami bahwa sholat isya itu ya sebelum sholat subuh perasaannya. Itu yang saya pahami selama. Jadi kadang-kadang kalau Jadi kalangan Bangun sholat 1 rakaat lagi, menggenapkan sholat witir, baru tambah rakaat 2 rakaat, kemudian tutup lagi dengan witir. Tapi saya lebih condong ke pendapat kalau sudah ngerjakan witir ya nggak usah sholat lagi. Mendingan Anda bangun beristighfar dan suruh baca Quran dan seterusnya. Karena ibadah masih banyak. Karena sholat lebih utama. Kita sudah tutup dengan witir ya sudah. Karena di dalam hadis yang lain tidak ada witir dalam satu malam 2 kali. Ya, lah witiran Tidak ada sunat setelah witir. ya, tapi ada yang beristihad menggenapkan lagi, tambah sholat 1 rakaat, salam kemudian sholat lagi 2 rakaat. istilahnya itu dibuka lagi dulu. Dibuka lagi. Tapi saya lebih condong masih banyak ibadah yang lain yang antum, seperti misalnya di tengah malam istri-istri kita ketika mereka halangan, apakah mereka sepanjang malam tidur karena nggak sholat? Kan masih banyak ibadah yang lain, dia bangunkah, dilihat dia baca Al-Quran terjemahkah, dia beristighfarkah, dia berdoa, masih banyak ibadah yang baik. masa nonton bola itu masuk. Apa? Mama, Ya. Bola. sholat sahar dengan sholat sunnah sebelum Nonton bola sambil zikir kan ibadah. Ayat tentang syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ini ayat tentang keutamaan malam ini sangat ini sekali ya, para ikhwan sekalian. Abdullah bin Umar, Ibnu Katsir, beliau menyampaikan, وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءا على حدة فرأوه من طرق متعددة. Dia meriwayatkan hadis tentang keutamaan istighfar di apa namanya? Sepertiga malam ini. Beliau menukilkan sampai hadis ya. Hadis dari Rasulullah tentang nuzul rabbuna ila sama'i dunya, Rabb kita turun ke langit dua, kemudian Allah mengatakan hal min da'in, hal min mustaghfirin. Ini menunjukkan keutamaan di tengah malam. Makanya Masya Allah, kadang itu orang kalau tidur di tengah malam sampai subuh baru bangun itu matanya itu sampai sudah dikencingi syaitan. Ya, ini harus, kecuali memang orangnya capek, letih dan ini itu di luar dari itu. Kita harus berusaha. Berikutnya ada hadis yang lain, hadis dari Abdullah bin Umar, kana yusalli min al-lail thumma yaqul, dia salat malam kemudian dia berkata, ya Nafi', hal ja'aka sahur, apakah sudah datang waktu sahur? Fa idza qala na'am, tatkala Nafi' mengatakan ya, aqbala 'ala du'a wal istighfar. Ketika masuk waktu sahur maka Abdullah bin Umar konsentrasi berdoa dan istighfar hatta yusbiha, sampai pagi mau mendekat subuh. Jadi kalau nggak bisa sholat, maksudnya di sini beliau ingin mengatakan kalau wanita yang halangan untuk tidak bisa sholat bisa berdoa, bisa beristighfar. Kan doa kan tak perlu harus dia harus ini. Jadi ya, Abdullah bin Umar mengkonsentrasikan di akhir waktu itu doa dan istighfar. Ibnu Jarir juga menukilkan di yang lainnya dari qala Ibnu Jarir haddatsana Waqi', dia katakan berkata kepada kami dari Waqi', haddatsana Huraits ibnu Abi Matar, dari berkata kepada kami dari Huraits dari Ibrahim ibnu Hatib an Abi, dari bapaknya, qala sami'tu rajulan fi sahur, aku mendengar salah seorang laki-laki di waktu sahur, fi nahiyatil masjid, di pojok masjid, wa huwa yaqul ya Rabb, orang ini berkata ya Rabb, amartani fa'ata'tuka, ya Allah engkau telah memerintah saya maka aku taat dengan perintahmu ini, wa hadha sahur, ini waktu sahur, faghfirli, ampuni dosaku. Fa nadartu fa idza huwa
Ibnu Mas'ud. Aku lihat orang itu ternyata dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud juga mengkhususkan amalan di waktu sahur ini. Diriwayatkan yang lain, Marwawi Ibnu Mardawi an Anas bin Malik, beliau berkata, "Kunna nu'maru idza shallaina minal lail." Kami diperintahkan jika kami salat malam dari tengah malam, an nastaghfira fi akhir sahur. Kami diperintahkan untuk beristighfar di akhir waktu sahur. Ya. 70 marrah. Beliau mengatakan beristighfarnya 70 kali. Ini ayat yang sangat agung untuk kita jadikan hidayatullah. Konsep hidayatullah dengan sholat tahajud itu memang la yakumuha illa al-kibar ya. Tidak yang mengerjakan kecuali orang-orang besar. Memang sholat malam itu pekerjaan orang besar. Baik, kita pikir itu ayat yang bisa kita sampaikan para ustaz.